Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan Yesus. Dalam renungan pagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman yang hidup, makanan rohani kita. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mau memberikan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, datanglah dan sertai kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh menjadikannya sebagai pedoman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Allah dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang menurut saya penting untuk kita pahami di hari ini, di pagi ini, dan seterusnya. Yang pertama adalah bahwa menasihati itu adalah sesuatu tugas yang tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Saling menasihati adalah juga hal yang selalu digaungkan dan dikomitmenkan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia menasihati jemaat di Korintus, jemaat Tuhan di Korintus. Tetapi yang menarik di sini adalah dia tidak menasihati berdasarkan dirinya sendiri, tapi perhatikan, dikatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi sederhananya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu memberi nasihat, hendaklah kita selalu memberikan pengajaran, memberikan petunjuk itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa kita tidak menasihati orang demi kebaikan kita, demi kehormatan kita, atau bukan hanya demi keuntungan orang yang kita nasihati, tetapi pastikan bahwa itu untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita menasihati dengan berpatokan pada nama Tuhan, maka sesungguhnya orang yang dinasihati akan merasakan bagaimana motivasi kita, bagaimana alasan kita untuk memberikan nasihat. Dan saya kira orang-orang yang memberikan nasihat demi nama Tuhan Yesus Kristus pastilah orang-orang yang mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dan dia memberikan kata-kata yang lemah lembut. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa marilah kepadaku yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku ini lemah lembut. Ya, jadi Tuhan Yesus itu lemah lembut di dalam memberikan nasihat. Dan yang kedua, dalam firman Tuhan ini dikatakan supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah saudaraku, nasihat ini demi nama Tuhan Yesus adalah nasihat yang mengarahkan jemaat, mengarahkan saudara-saudara Rasul Paulus untuk memberikan suatu peringatan bahwa segala sesuatu itu harus dilaksanakan dengan kesepakatan, dengan seia sekata, dan juga dengan penuh ketaatan.
Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang demikian. Seorang raja sedang kebingungan di dalam istananya. Barusan para perwira dari bagian intelijen mengabarkan bahwa pasukan kerajaan seberang tengah bergerak menyerang kerajaan. Raja itu berpikir keras cara menghadapinya. Kita harus segera menyiapkan diri, Paduka, kata panglima perangnya. Ya, tetapi bagaimana? Jumlah pasukan kita kalah banyak. Rakyat juga tidak terlatih untuk berperang, jawab raja itu. Bagaimana kalau kita membuat benteng pertahanan? Usul panglima. Raja berpikir sejenak lalu berkata, baik, itu ide yang masuk akal, lanjut raja. Perintahkan kepada rakyat untuk bekerja sama membangun benteng. Bagilah penduduk menurut kelompok desa. Masing-masing kelompok membawa bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membangun benteng. Baik, Paduka, jawab panglima. Segera dia memerintahkan kepada rakyat apa yang dititahkan raja tadi. Satu kelompok penduduk diharuskan membawa batu. Satu kelompok membawa pasir. Satu kelompok membawa kayu. Dan satu kelompok menyiapkan makanan untuk pekerja yang akan membangun benteng. Akan tetapi kelompok yang diharuskan membawa batu merasa bahwa tugas mereka terlalu berat. Seharusnya kita tidak diberi beban berat itu. Mengapa kita harus turun naik ke bukit memecah batu? Lebih enak kan membawa kayu. Tinggal menebang pohon di hutan, kata mereka satu sama lain. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membawa batu. Mereka memutuskan membawa kayu. Penduduk yang diwajibkan membawa pasir ternyata berpikir sama. Mengapa kita kebagian tugas berat turun naik ke dasar sungai menambang pasir? Lebih baik kita membawa kayu atau makanan saja. Itu kan lebih ringan, kata mereka. Kelompok itu pun sepakat membawa makanan. Hari yang ditentukan tiba. Semua kelompok berkumpul menyerahkan bawaannya. Alangkah terkejutnya sang raja melihat kayu dan makanan yang melimpah, sedangkan batu dan pasir tidak ditemukan. Dia sangat kecewa melihat rakyatnya tidak taat pada perintah. Tetapi karena waktu yang sudah sangat mendesak, raja memutuskan membangun benteng pertahanan bahan yang ada. Kita tidak mungkin lagi menunda pekerjaan itu. Bangunlah benteng dari kayu-kayu itu, kata raja. Mereka akhirnya berhasil membangun tembok kayu mengelilingi kerajaan. Tembok yang tinggi sekali karena banyak kayu untuk membuatnya. Pasukan musuh pun tiba dan mereka tertawa setelah melihat bahwa tembok itu terbuat dari kayu. Kita tidak butuh banyak orang untuk merebut kerajaan ini, katanya. Kalian berempat pergi ke setiap sisi tembok. Bakarlah kerajaan ini sampai hangus, kata panglima pemimpin tentara dari musuh yang menyerbu kerajaan tersebut. Tidak sulit bagi keempat prajurit itu untuk melakukan tugasnya. Mereka segera membakar tembok pada keempat sisinya. Kerajaan itu segera dilalap hangus si jago merah. Sementara di dalam, orang-orang mulai panik, tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka dikelilingi api. Sesaat sebelum mati terjebak api yang amat besar itu, raja dari kerajaan yang diserang itu berteriak, "Inilah harga yang harus kita bayar karena kalian mengelak dari tanggung jawab, sepakat dalam ketidaktaatan. Dasar manusia pemalas yang hanya mementingkan diri sendiri," katanya. Dalam waktu sekejap, raja, istana, dan seluruh orang yang ada di dalamnya hangus terbakar sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang nasihat untuk sepakat, nasihat untuk menghindari perpecahan, dengan selalu erat bersatu, sehati sepikir, seia sekata, itu harus ditekankan
tekankan bahwa ia sekata dalam hal yang baik. Sehingga ia sekata ataupun sehati sepikir erat bersatu itu harus dibarengi dengan ketaatan. Ketaatan kepada apa yang memang menjadi hal yang menguntungkan bersama. Seperti ilustrasi tadi, kelompok-kelompok yang ditugaskan untuk membawa bahan-bahan benteng itu bersepakat. Ya, memang mereka bersepakat, tapi bersepakat di dalam ketidaktaatan kepada raja. Akhirnya terjadi kehancuran yang luar biasa. Nah, kadangkala juga dalam kehidupan kita menafsirkan salah tentang seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu, dengan mementingkan kelompok-kelompok kita. Bahkan ada yang bersepakat untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang masih mewabah, firman Tuhan menasihatkan kita demi nama Tuhan Yesus bahwa kita harus bersatu, seia sekata, sepakat, juga sehati sepikir untuk bagaimana supaya kita benar-benar berkontribusi positif, konkret dalam mengatasi atau menurunkan penyebaran COVID-19. Jangan ada yang sepakat untuk masuk kantor, sepakat untuk bekerja di perusahaan dengan berbau politis, artinya main kucing-kucingan dengan para petugas. Jangan juga kita ada yang bersekongkol untuk mengambil keuntungan dalam pandemi COVID-19 ini dengan menaikkan harga bahan pokok, makanan, obat, dan lain-lain. Dan terlebih daripada itu adalah mari kita sepakat seia sekata untuk taat kepada Raja kita, yaitu Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka kamu akan dibukakan pintu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Artinya mari kita seia sekata, sehati sepikir dalam berdoa, saling mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemerintah, petugas kesehatan, bahkan dalam keluarga kita. Saudaraku, itulah nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bermanfaat dan Roh Kudus semakin memberi penjelasan yang lebih mendalam. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kurang lebih 13 menit kami bersama-sama di dalam renungan firman Tuhan yang sederhana dan channel sederhana ini. Kasih setiamu kami nantikan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.